Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini kita akan membahas 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Saya beri judul Kebebasanku untuk Kebaikanmu. Ayat ini berbunyi, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara, manusia ingin hidup bebas, tapi kalau manusia dibiarkan hidup bebas, melakukan apa saja semaunya sendiri, seenaknya sendiri, yang terjadi adalah kekacauan. Sebab orang tidak mempertimbangkan bahwa kebebasannya menyebabkan orang lain dirugikan, ya, bisa mencelakakan orang lain. Biasanya orang tidak mau mempertimbangkan hal yang seperti itu. Karena itu, untuk menjaga ketertiban, supaya kebebasan seseorang tidak mengganggu kebebasan orang lain, pemerintah memberikan peraturan-peraturan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Ya, perlu pembatasan kebebasan ini, supaya masyarakat tertib. Bahkan di jalan tol yang dikatakan jalan bebas hambatan pun, pemerintah memberikan pembatasan, tidak boleh mengendarai mobil semaunya sendiri, kecepatannya seenaknya sendiri, karena membahayakan orang lain dan merugikan diri sendiri. Jadi saudara, supaya masyarakat tertib, pemerintah membatasi kebebasan kita dengan peraturan. Dalam Perjanjian Lama pun, Tuhan memberikan hukum Taurat yang berisi aturan yang tidak boleh dilanggar, atau aturan yang harus dilakukan oleh orang Israel. Tujuan Tuhan memberikan hukum ini supaya mereka, orang Israel, umatnya itu hidup kudus dan tertib. Namun demikian, kepada orang Kristen, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang telah dibebaskan dari dosa, Tuhan memberikan kebebasan. Tuhan tidak memberikan daftar peraturan, larangan yang tidak boleh atau harus dilakukan oleh orang Kristen. Orang Kristen memiliki kebebasan. Tapi, orang Kristen atau kita, dengan kesadaran kita sendiri, harus membatasi kebebasan kita dengan pertimbangan, apakah kebebasanku itu berguna untuk orang lain? Apakah kebebasanku memberkati orang lain? Karena itu, meskipun kita bebas, kita tidak bisa berbuat semaunya sendiri. Bebas, tapi dibatasi oleh tenggang rasa pada orang lain. Bebas, tapi bertanggung jawab. Ya saudara, untuk melaksanakan kebebasan yang bertanggung jawab ini, membatasi diri sendiri ini, kita perlu dua hal, yaitu kasih dan hikmat Allah. Kasih menyebabkan kita tidak mau menjadi batu sandungan buat orang lain. Kasih menyebabkan kita tidak mau menyakiti orang lain. Hikmat memberi kita pengertian tentang perbuatan apa yang benar, tentang perbuatan apa yang tidak menjadi batu sandungan pada orang lain, tentang perbuatan apa yang tidak menyakiti orang lain, tentang perbuatan apa yang memberkati dan berguna bagi orang lain. Dengan demikian, kita sendirilah yang harus mengerti kapan atau bagaimana kebebasan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, alias membuat orang lain berdosa. Maka, kalau kita menyadarinya, kita harus rela mengorbankan kebebasan kita tersebut. Perlu kita pahami, kalau kebebasan kita menyebabkan orang lain berdosa, maka kita pun berdosa pada saudara kita tersebut. Dan kita pun berdosa terhadap Kristus. Misalnya, kebebasan saya menyebabkan istri saya tersinggung. Kebebasan saya menyebabkan tetangga marah. Kebebasan saya menyebabkan orang lain dendam, tidak nyaman. Saudara-saudara, dalam hal demikian maka kebebasan ini harus dikekang. Kita sendiri yang harus mengekang. Sebab kalau tidak, kebebasan kita menyebabkan orang lain berdosa. Dan
pada dasarnya pun kita sendiri berdosa pada Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 8 ayat 12, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, yang peka, yang gampang tersinggung, engkau pada hakikatnya berdosa pada Kristus. Jadi saudara, dalam mempraktekkan kebebasan yang kita miliki, kita harus punya motivasi untuk memenangkan orang lain, untuk memberkati orang lain. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-19, Rasul Paulus berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Membawa sebanyak mungkin orang menjadi sahabat, membawa sebanyak mungkin orang menjadi saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, membawa sebanyak mungkin orang ke dalam keselamatan. Jadi, yang benar adalah aku bebas untuk kebaikanmu. Dunia bilang, aku bebas, hore, aku boleh berbuat semuanya sendiri. Tapi orang-orang tebusan Tuhan berkata, aku bebas untuk kebaikanmu. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah mengikuti renungan senja ini. Amin.